semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Nurlaili pada video pembelajaran Cisco. Pada video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Nah, seperti biasa kita akan belajar dengan menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan router yang 2911 ini. Lalu kita tambahkan 2 PC. Dan kita hubungkan dengan kabel. Routing sendiri artinya adalah menghubungkan network yang berbeda dengan alat yang namanya router. Kan PC0 ini akan menggunakan IP 10.10.10.10/24. PC1 menggunakan IP 20.20.20.20/24. Oke, kita akan masukkan ke konfigurasinya. Kita ke desktop, IP configuration. Kita masukkan 10.10.10.10 dengan subnet masknya 24, berarti 255.255.255.0. PC1 juga. Kita ke desktop, IP configuration. IP-nya 20.20.20.20. Subnet masknya 255.255.255.0. Teman-teman tahu kalau routing itu kita membutuhkan yang namanya gateway agar bisa saling terhubung meskipun berbeda network. Nah, untuk gig 00 ini gateway-nya adalah 10.10.10.1 dan untuk yang 01 ini adalah 20.20.20.1. Kemudian gateway ini kita masukkan pada masing-masing PC-nya. (10.10.10.1). Lalu kita ke PC1, IP configuration 20.20.20.1. Lalu kita masuk ke router, kita ke tab CLI. Kita masuk ke mode global configuration, masuk ke interface, gig 0/0, no shutdown. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman, warnanya sudah berubah menjadi hijau. Kita akan konfigurasi untuk IP address-nya 10.10.10.1 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1, no shutdown. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 20.20.20.1 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita akan mencoba melakukan pengujian ping. Kita akan coba melakukan pengujian ping dari PC0 ke PC1. Kita masuk ke command prompt. Ping 20.20.20.1. Ping 20.20.20.20. Nah, ini awal-awal itu memang akan gagal ya teman-teman, tapi selanjutnya itu akan berhasil atau TTL. Nah, konsepnya itu misalkan PC0 akan ping ke PC2, maka PC0 ini akan bertanya kepada router apakah router tahu IP 20.20.20.20 dan nantinya router akan menjawab. Di sini ada yang namanya table routing. Kita coba cek. Show IP route. Nah, sebelumnya kita sudah memasukkan konfigurasi IP address 10.1 dan subnet masknya, dan di tabelnya akan ada di sini ya teman-teman. Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya bahwa PC0 bertanya kepada router apakah router tahu IP 20.20 dan router akan menjawab bahwa ini masuk ke gig
01. Nah, di situ router akan mengirimkan ke gig 01 lalu ke PC1. Kemudian dari PC1 akan reply ke router dan bertanya juga ke router. Nantinya router akan mengirimkan paket ke 10.10 yaitu PC0 di gig 0/0 dan nantinya akan mengirimkan paket ARP atau ICMP. Nah, kita coba cek yang tadi to show IP route. Nah, di sini ada yang namanya C. C itu artinya adalah connected atau berhasil. Lalu yang L ini artinya adalah lokal untuk IP gateway. Oke, pada video berikutnya kita akan mencoba setup topologi dua router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan setup topologi dua router ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan router yang 2911. Ini namanya kita ganti menjadi R1. Yang ini R2. Ini untuk nama PC-nya juga kita ganti, ini menjadi PC1 dan yang ini PC2. Lalu kita hubungkan. Nah, kali ini PC1 akan menggunakan IP 192.168.1.10/24. PC2 192.168.10/24. Untuk gig 00 192.168.1.1/24. Gig 01 192.168.2.1/24. Nah, gig 01 dan juga 00 ini membutuhkan IP ya teman-teman. Ini IP-nya 10.10.10.1/24 dan yang ini adalah 20.20.20.1/24. Oke, di sini kita masih belum masuk ke static routing, melainkan kita akan mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke router, kita CLI, enable configure terminal, lalu kita ketik interface range G0/0 sampai 1, no shutdown, lalu kita ketik to show IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa untuk G00 ini sudah up atau sudah menyala, namun untuk G01 ini masih down karena pada router 2 itu belum disetting ya teman-teman. Oke, kita masuk ke interface G0/0. Lalu kita tambahkan IP-nya. IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk ke interface G01. IP address 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita coba cek to show IP route. Nah, untuk G00 ini sudah aktif ya teman-teman, sudah connected, tapi yang G01-nya belum karena memang belum disetting. Kita akan konfigurasi ke PC1, desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.10 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya adalah 192.168.1.1. Lalu kita setting juga pada PC2. Kita ke desktop, IP configuration 192.168.2.10 dengan subnet masknya
Lalu untuk gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, sudah. Lalu kita akan konfigurasi pada router 2 ini ya teman-teman. Kita masuk ke mode global configuration, lalu interface range G0/0 sampai 1, no shutdown. Lalu kita masuk ke interface G0/0, IP address 10.10.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface G0/1, IP address 192.168.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita coba cek do show IP route. Nah, di sini baik G0/0 maupun 0/1 ini semuanya sudah connect ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi static routing 2 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi static routing 2 router. Oke, langsung saja kita coba ping dari PC 1. Kita ke command prompt, kita coba ping 192.168.2.10. Dan di sini ada tulisan destination host unreachable. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita coba analisis ya teman-teman. Di PC 1 ini untuk source-nya adalah 192.168.1.10 dan untuk destination atau alamat tujuannya adalah 192.168.2.10. Nah, destination ini adalah IP milik PC 2. Untuk PC 2 sendiri source-nya adalah 192.168.2.1 dan untuk destination-nya adalah 192.168.1.10. Ini source-nya 10 ya teman-teman. Oke, kita akan mengirimkan ping, nantinya akan bertanya ke router dan router akan melihat tabel routingnya. Kita coba cek to show IP route. Di sini tidak ada IP 10-nya ya teman-teman. Nah, untuk bisa melakukan ping atau komunikasi itu dibutuhkan yang namanya static routing. Nah, artinya kita akan memberitahu router bahwa untuk mengirimkan paket buat ke titik 10 itu melewati jalur mana saja. Begitu pula sebaliknya. Oke, langsung saja kita konfigurasi static routingnya. IP route 192.168.2.0 dan satu plusnya 255.255.255.0 lalu 10.10.10.10.2. Oke, kemudian kita cek do show IP route. Dan di sini ada tulisan S yang artinya adalah static. Di sini ada tulisan S yang artinya static. IP-nya berarti IP-nya kita buat manual untuk jalurnya. Oke, kemudian kita ke router 2. Kita akan konfigurasi ke router 2. IP route 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0, ininya 10.10.10.1. Kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP route pada router 2 ini. Nah, di sini sudah S juga ya teman-teman, yang artinya kita sudah membuat jalurnya. Oke, di sini ada IP 10.10 dengan melewati jalur 10.1.
yang artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi static routing. Kita akan coba ke PC 1 untuk melakukan ping. Kita command prompt, lalu ping 192.168.2.10. Ini awal-awal memang request timeout ya teman-teman, lalu kemudian itu akan berhasil. Nah, jika kita coba ping lagi, ini sudah langsung berhasil ya teman-teman. Begitu untuk konfigurasi static routing 2 router. Pada video selanjutnya kita akan setup static routing topologi 3 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan setup static routing dengan topologi 3 router. Di sini kita tambahkan satu lagi routernya. Lalu kita juga tambahkan satu PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Dan di sini kita coba jabarkan. Ini kita ganti dulu namanya. Di sini kita akan coba jabarkan ya teman-teman. Jadi untuk source-nya ini adalah 192.168.3.10. Lalu destination-nya adalah 192.168.1.10. Dan juga 192.168.2.10. Jadi untuk PC 3 ini IP-nya adalah 192.168.3.10. Kemudian pada gig 01 ini 192.168.3.1/24. Pada gig 00 ini 20.20.20.2/24. Dan pada gig 2 20.20.20.1/24. Oke, kita akan coba nyalakan kabelnya. Kita ke tab CLI. Interface range G0 per 0 sampai 1. No shutdown. Nah, di sini untuk G01-nya ini sudah menyala, namun untuk G00-nya ini belum menyala karena G02 ini di router 2 juga belum dinyalakan. Sebelum itu kita akan mengkonfigurasi untuk IP address-nya. Kita masuk ke interface G01. IP address 192.168.3.1 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface G00. IP address 20.20.20.2 dengan subnet mask-nya. Oke, kita masuk ke PC 3. Kita masukkan IP-nya. 192.168.3.10. Lalu subnet mask-nya. Untuk gateway-nya ini 192.168.3.1. Setelah itu kita ke router 2. Lalu kita ke interface G0 per 2. No shutdown. IP address
20.20.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini kabelnya itu sudah menyala ya teman-teman. Dan di sini kita akan masuk ke static routingnya. Kita masuk ke router 3. Lalu kita masukkan IP root 192.168.1.0. Lalu subnet masknya. Lalu 20.20.20.1. Kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 1. Kita masuk ke command prompt. Ping 192.168.1.10. Di sini menunjukkan request timeout, yang artinya salah satu settingannya itu ada yang salah. Oke, kita ke router 3. Lalu kita cek to show IP root. Nah, di router 3 ini sudah ada untuk rutenya atau jalannya ke router 1. Namun di router 1 ini belum ada jalan menuju ke router 3. Kita langsung saja konfigurasi static routing di router 2. IP root 192.168.3.0. Lalu subnet masknya. Setelah itu 20.20.20.2. Di sini kita juga akan mencoba menambahkan jalur dari router 3 ke router 2 dengan perintah IP root 192.168.2.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu 20.20.20.1. Oke, kita coba cek to show IP root. Dan di sini untuk ke router ke 2.0 ini sudah ada jalurnya ya teman-teman, melewati 20.1. Kita coba ping dari PC 3 ke PC 2. Ping 192.168.2.10. Nah, di sini sudah TTL atau successful ya teman-teman. Ya teman-teman, yang artinya sudah bisa saling berkomunikasi. Tetapi di PC 1 ini masih belum bisa karena belum ada jalur router 3 dari router 1. Kita coba konfigurasikan dulu ke router satunya. Kita masuk mode global configuration. Lalu kita tambahkan IP root 192.168.3.0 dengan subnet masknya. Lalu 10.10.10.2. Oke, kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 1. 192.168.1.10. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Berarti untuk jalur dari PC 3 ke PC 1 itu sudah terbuka jalannya. Video selanjutnya kita akan coba konfigurasi static routing VLAN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN. Namun pada video kali ini kita tidak akan mencoba konfigurasinya, melainkan kita akan mencoba menambahkan atau meng-setup topologi di VLAN-nya. Nah, nanti di sini ada VLAN, kemudian kita tambahkan VLAN 10 dan juga VLAN 20 ya teman-teman. Kita coba masukkan switch-nya. Lalu kita tambahkan juga 4 PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nah, nantinya di switch ini kita akan membuat 2 VLAN ya teman-teman.
Untuk PC 11 dan 12 ini adalah VLAN 10 dan untuk PC 9 dan 10 ini adalah VLAN 20. Untuk VLAN 10 ini IP-nya adalah 172.168.1.1/24 dan untuk VLAN 2 ini IP-nya adalah 172.168.2.1/24. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan. Kita membuat VLAN-VLAN-nya dulu. Kita ke tab CLI. Masuk ke mode global configuration, lalu kita buat VLAN 10, lalu VLAN 20. Kita coba cek to show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya itu sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan untuk port-portnya. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kita coba cek to show VLAN brief. Dan di sini untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini port-portnya itu sudah kita masukkan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan setting routernya. Langsung saja kita ke router 3. Kita ke interface ke 0/2, no shutdown. Oke, teman-teman, di sini sudah hijau, artinya itu sudah menyala ya, teman-teman. Kita akan setting untuk IP-nya di sini. Kita masuk ke router 3. Interface ke 0/2.10. Ini kita akan membuat untuk sub interface-nya ya, teman-teman. Lalu encapsulation.1q 10. IP address 172.168.1.1 dengan subnet masknya. Lalu kita konfigurasikan untuk VLAN yang satunya juga, interface ke 0/2.20. Encapsulation.1q 20. IP address 172.168.2.1 dengan subnet masknya. Lalu kita cek to show IP interface brief. Nah, di sini untuk statusnya itu sudah up semua ya, teman-teman. Lalu kita langsung saja konfigurasikan ke PC-PC-nya. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya 172.168.1.1.2. Lalu IP address-nya 255.0. Dan untuk gateway-nya adalah 172.168.1.1. Lalu kita konfigurasi pada PC 12. Kita ke desktop IP configuration 172.168.1.3. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya
172.168.1.1. Lalu kita konfigurasikan pada PC 9. Kita ke IP configuration 172.168.2.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya adalah 2.1. Kita konfigurasikan pada PC 10. Desktop IP configuration 172.168.2.3. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya adalah 2.1. Kita coba komunikasikan dulu. Misal dari PC 11 ke PC 12. Coba ping 172.168.1.3. Nah, ini sudah berhasil terhubung ya teman-teman. Kita akan coba ping dari PC 9 ke PC 10 ya teman-teman. Kita masuk ke command prompt. Ping 172.168.2.3. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Sudah berhasil untuk berkomunikasi. Pada video selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi untuk static routing-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing pada VLAN. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi setup-nya dan juga sudah men-setting konfigurasi IP address dan VLAN-nya. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing-nya. Oke, kita masukkan IP-nya pada gig 0/2 ini. IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Oke, nanti di sini kita akan setting terangnya. Karena di video sebelumnya kita untuk komunikasi antar itu tidak bisa karena belum diterangkan. Kita langsung saja config terlebih dahulu. Kita ke switch. Kemudian kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masuk ke interface FA 0/1. Switch port mode terang. Sekarang kita coba komunikasi dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ke static routing-nya. Misalkan PC 2 atau PC 3 akan mencoba berkomunikasi dengan VLAN 10 atau 20. Di PC 3 ini karena di sini sudah ada, kita coba cek ke R3. Kita coba cek to show IP route. Dan di sini sudah terlihat bahwa IP di VLAN 10 yaitu 1.0 dan 2.0 itu sudah ada. Misalkan kita coba komunikasi dari PC 3 ke VLAN 20 maupun 10. Itu sudah bisa ya teman-teman, ini sudah successful. Nah, kalau PC 2 ingin mengirimkan paket ke PC 11 yaitu VLAN 10 atau 20 itu tidak bisa. Begitu pula di PC 1 di router pertama. Karena belum kita setting untuk static routing-nya. Kita langsung saja konfigurasi static routing-nya. Kita masuk ke router 2. Lalu kita masukkan IP root 172.168.1.0 dengan subnet masknya 20.20.20.2. Oke, sekarang kita membuat konfigurasi static routing VLAN-nya. Kita ke IP root 172.168.2.0 dengan subnet masknya
120.20.20.20.2. Kita coba lihat to show IP route. Di sini sudah ada IP-nya yaitu dari VLAN 10 dan 20. Nah, kemudian kita akan konfigurasi pada router pertama. Lalu kita ketikkan IP route 172.168.1.0 dengan subnet masknya. Lalu 10.10.10.2. Lalu yang kedua IP route 172.168.2.0 dengan subnet masknya dan juga 10.10.10.2. Nah, di sini kita coba cek dulu to show IP route. Dan di sini IP VLAN 10 dan 20 ini sudah masuk ya teman-teman. Kita akan coba komunikasikan dari PC 11 ke PC 2. Sudah successful. Kemudian kita coba dari PC 2 ke PC 10. Ini juga successful. Kemudian dari PC 2 ke PC 9 sudah successful. Kita coba juga dari PC 1 ke PC 11. Lalu dari PC 1 ke PC 9. Nah, itu sudah berhasil ya teman-teman, sudah successful semua. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi static routing. Sampai jumpa di section berikutnya.